Ketika berjalan di jalan spiritualitas, orang sering kali terjebak dalam perangkap ego spiritual. Hal ini mengalihkan perhatian Anda dari perjalanan spiritual Anda. Pikiran Anda tercemar, dan Anda tidak dapat terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi. Jenis ego yang paling berbahaya dari semuanya adalah ego spiritual. Setiap orang yang berada di jalur spiritual harus sangat berhati-hati dengan perangkap ini. Setelah bertahun-tahun berlatih spiritual, atau membaca banyak buku spiritual, atau terkadang bahkan setelah membaca satu buku saja, kita mulai merasa berada di level yang lebih tinggi dari orang lain. Kita memunculkan sikap saya lebih tahu, atau apa yang dia tahu. Itulah sebabnya spiritualitas dimulai dengan kesadaran. Kita harus sangat berhati-hati dalam menjaga diri kita sendiri agar tidak merasa lebih besar dari orang lain. Jika Anda merasakan hal serupa terjadi pada Anda, mari kita mulai. Setiap orang memiliki ego, yang biasanya berupa harga diri. Harga diri membuat Anda merasa penting, percaya diri, gigih, dan berharga, serta memberi Anda rasa keakuan. Namun, terlalu banyak ego dapat membuat seseorang menjadi sombong. Demikian pula, ketika seseorang menjadi lebih maju secara spiritual daripada orang lain dan merasa lebih unggul, mereka merasakan ego spiritual. Mereka menganggap diri mereka lebih baik dan berada di level spiritual yang lebih tinggi dari kebanyakan orang. Hal itu membuat mereka tersesat dari pencerahan dan menjadi pribadi yang suka menghakimi, menilai, mengkritik, dan merendahkan, yang semua itu akan semakin meningkatkan kesombongan mereka. Seseorang mungkin memiliki pengetahuan yang banyak tentang spiritual, atau mungkin rutin melakukan ritual ibadah. Lalu, dia terus-menerus membicarakan betapa hebatnya pengalaman itu. Itu karena hal tersebut memuaskan ego mereka. Ketika jalan, praktek, dan konsep spiritual menjadi budak ego, maka lahirlah ego spiritual. Dengan kata lain, ketika ide utama seseorang tentang dirinya sendiri dikuasai oleh keyakinan bahwa dirinya adalah orang yang spiritual, maka itu adalah ego spiritual. Tidak ada seorang pun yang menumbuhkan ego spiritual dalam semalam. Ego spiritual terjadi pada berbagai tingkatan ekstrim dan bergantung pada orang dan posisi mereka dalam perjalanan spiritual. Di tahap pemula, hal ini terjadi pada mereka yang baru saja diperkenalkan dengan spiritualitas. Alih-alih mempelajari lebih banyak, mereka merasa lebih baik karena telah menemukan jalan yang sempurna untuk terhubung dengan yang ilahi. Sedangkan pada tahap guru, mereka merasa telah mempelajari segala hal tentang spiritualitas. Jadi, mereka harus berkhotbah kepada semua orang dan mendukung perjalanan orang lain menuju pencerahan. Mereka menggunakan taktik manipulatif untuk membuat orang lain berpikir bahwa cara mereka adalah satu-satunya jalan terbaik untuk mencapai spiritualitas. Tidak ada seorang pun yang secara sadar jatuh ke dalam perangkap ego spiritual. Jika Anda yakin hal itu terjadi pada Anda harus keluar darinya. Namun, sebelum itu, mari kita pastikan apakah kecurigaan Anda benar. 1. Anda menghakimi orang lain karena tidak memiliki kemajuan spiritual seperti Anda, atau karena mereka orang non-spiritual. 2. Anda mengira diri Anda ahli dalam spiritualitas tanpa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar dan mempraktekkannya. 3. Anda merasa memiliki kemampuan atau kekuatan khusus seperti sang ilahi atau sang penguasa alam semesta. 4. Anda tidak jujur terhadap diri sendiri dan ucapan Anda tidak sesuai dengan tindakan Anda. 5. Anda sering membanggakan tingkat spiritualitas Anda yang lebih baik dan banyak mengunggah tentang praktek dan pencapaian spiritual Anda di media sosial. 6. Anda pikir Anda sudah mempelajari segalanya sehingga tidak mau menerima nasihat baik dari orang lain, lebih-lebih dari mereka yang Anda anggap lebih rendah levelnya dari Anda. 7. Anda begitu tenggelam dalam spiritualitas sehingga Anda kehilangan rasa ingin tahu terhadap dunia sekitar. 8. Anda kurang memiliki rasa belas kasihan terhadap orang lain dan bertindak egois. 9. Anda selalu terlibat dalam perdebatan kecil dan menggunakan kemajuan spiritual Anda untuk membuktikan bahwa Anda yang paling benar. 10.
Anda merasa frustrasi ketika orang lain tidak memiliki pemikiran yang berorientasi spiritual. 11. Merasa bahwa hubungan Anda dengan Sang Penguasa alam semesta lebih dalam atau lebih istimewa daripada orang lain. Semua tanda yang disebutkan tadi menciptakan jarak antara Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Anda juga merasa telah mencapai banyak hal, sehingga hal itu semakin memperlambat dan menyesatkan Anda dari perjalanan spiritual Anda. Bila Anda membiarkan ego spiritual Anda tumbuh tak terkendali, Anda mungkin mengalami narsisme spiritual. Ini jauh lebih mengerikan daripada ego spiritual. Dalam hal ini, seorang narsisis tidak memiliki empati terhadap orang lain dan merasa dirinya lah yang penting dan paling baik. Anda merasakan dorongan aneh untuk membanggakan spiritualitas Anda, terputus dari kenyataan dan memandang rendah orang lain. Lebih jauh lagi, Anda tidak berusaha membantu orang lain mencapai pencerahan. Anda hanya mengolok-olok orang lain. Jika Anda pernah membantu orang lain, itu hanya tindakan untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan, dan itu semakin menggemukkan ego Anda. Lalu bagaimana cara mengatasi ego spiritual Anda yang telah membengkak itu? Langkah pertama adalah mengenali bahwa ego spiritual itu ada. Cobalah untuk selalu introspeksi dan menyadari ketika Anda mulai merasa lebih unggul secara spiritual dibandingkan orang lain. Kesadaran ini akan membantu Anda mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang didorong oleh ego. Kedua, latihlah kerendahan hati. Ingatkan diri Anda bahwa setiap orang berada dalam perjalanan spiritualnya sendiri dan tidak ada yang lebih unggul atau lebih rendah. Semua orang adalah guru dan pembelajar dalam kehidupan ini. Ketiga, berlatih kasih sayang dan empati. Kembangkan kasih sayang dan empati terhadap orang lain daripada melihat diri sebagai lebih tinggi. Ketika Anda berempati, Anda lebih cenderung melihat kesatuan dalam semua makhluk, dan ini dapat menurunkan ego spiritual. 4. Sadarilah bahwa perjalanan spiritual adalah proses yang tidak pernah berakhir. Tidak ada titik akhir di mana seseorang bisa mengklaim telah mencapai puncak spiritual. Dengan menerima bahwa Anda masih dalam perjalanan, sama seperti orang lain, ego spiritual akan melemah. 5. Minta bantuan dari kekuatan yang lebih tinggi. Berdoalah kepada Sang Penguasa alam semesta untuk memberi Anda pertolongan dan memohon bimbingan agar dituntun ke jalan yang benar dalam perjalanan spiritual Anda. Apakah menurut Anda video ini bermanfaat? Jika iya, berikan like dan bagikan ke teman-teman Anda. Berikan juga pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih. Semoga Anda semua diberkahi.